Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun untuk teman-teman yang sudah selalu support dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, kemakmuran, kebahagiaan dari alam semesta. Dan tidak lupa, kita akan selalu membahas tentang edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritualitas. Untuk kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang belajar dari keterpurukan hidup. Semua orang, walaupun tidak semua, terkadang pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Bagaimana kita berada di titik terendah, titik nol, bahkan min dalam hidup kita, sehingga di saat di titik tersebut kita sering mendapatkan hinaan, cacian, makian dari orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi atau terdekat dengan kita, bahkan bisa dari keluarga kita sendiri. Tetapi kita bisa belajar untuk membangun kepercayaan diri kita, untuk membangun motivasi dalam diri kita, untuk membangun sugesti pada diri kita sendiri. Dari ucapan-ucapan hinaan, cacian, makian orang-orang yang berada di sekeliling kita itu, justru kata-kata hinaan dan caci makian itu, kalau kita mau menyadari, itu menjadi kata-kata yang sangat sakti, yang sangat luar biasa kekuatannya untuk mendongkrak dan membangun motivasi pada diri kita sendiri. Banyak orang-orang yang sukses dalam hidupnya, bisa meraih puncak hidupnya, mereka juga berawal dari titik terendah, berawal dari hinaan dan cacian orang. Tetapi di saat kita dicaci, dihina, dimaki, kita tidak membalasnya dengan amarah kita. Kita tidak membenci orang-orang yang menghina kita. Justru kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu kita jadikan pendorong atau motivasi pada diri kita. Justru di situ derajat sampean itu akan lebih mudah terangkat, sehingga segala usaha yang sampean geluti itu akan berkembangnya lebih cepat. Karena apa? Kata-kata hinaan di saat masuk dalam diri kita menjadi sebuah luka atau sakit hati yang mendalam, kebencian, itu adalah energi negatif. Di saat kita mampu mengubah energi yang negatif itu menjadi sebuah energi yang positif, dari cacian menjadi sebuah motivasi, di situ kekuatan dan energi pada diri sampean itu seperti terbangun kembali. Bahkan kekuatannya bisa berlipat-lipat. Akhirnya apa? Sampean semangat membuktikan. Walaupun dari pembuktian panjenengan itu, perjuangannya juga terkadang itu tidak dihargai oleh orang lain. Kita berjuang dalam hidup ya, ibarat kita mati-matian ingin mengangkat derajat kita sendiri dari usaha-usaha yang
timbul dalam diri kita dari kreativitas kita itu terkadang juga tidak dihargai oleh orang lain. Tapi di situ jangan sampai kita lemah. Kita ingat di saat titik terendah bagaimana keadaan kita, bagaimana omongan orang kepada kita. Ya karena yang menjadi ukuran orang sekarang itu adalah hasil kita, bukan perjuangan kita, hasil kita. Orang itu taunya di saat kita posisi sudah berhasil. Banyak orang itu tidak mau tahu kamu berjuang kayak apa, gimana. Ujung-ujungnya cuma simpel, mereka itu nanti menyimpulkan. Ibarat kita sukses gitu, Allah itu ini, Allah itu pakai ini, Allah itu pak. Ya itu urusan mereka. Tetapi di saat kita menyadari realitas kehidupan kita yang sangat keras ini, kita jangan anggap itu persaingan. Orang hidup itu yang penting kan pembuktian. Nah, kita tunjukkan pembuktian diri kita. Kita munculkan kreativitas diri kita. Sehingga rasa kebencian orang itu, energi negatif yang masuk kepada kita di saat kita mendengar, kita melihat omongan orang, kita melihat kelakuan orang kepada kita waktu kita terpuruk, itu jangan dijadikan kebencian, tapi dijadikanlah motivasi dalam diri panjenengan. Sehingga dari niat, tekad, dan keuletan jenengan itu nanti pasti akan membuahkan hasil. Karena apa? Orang-orang yang membenci di saat sampean di titik rendah, di saat sampean sukses, mereka itu juga seperti apa ya? Malu sendiri kok. Malu sendiri. Ini realitas hidup ya, memang seperti itu. Kita tidak usah berhayal terlalu muluk-muluk lah. Kita tidak usah berandai-andai terlalu macam-macam. Kita tidak perlu pakai teori macam-macam lah untuk kesuksesan kita. Kita pakai aja kata-kata sakti, kata-kata yang memiliki kekuatan luar biasa dari hinaan dan cacian orang inilah sebagai membangun diri kita, sebagai membangkitkan kesadaran diri kita. Di saat kita dihina, oh ternyata kita berada di titik rendah tersebut. Kita pakai sadaran itu aja. Orang menghina kita, orang mencaci kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Berarti kita memang berada di titik tersebut. Masalah baik, buruk, itu hanya ucapan. Nah, di situ justru sampai bangun. Sampai pegang kata-kata sakti mereka itu sebagai motivasi yang luar biasa. Sampai kaji diri panjenengan, sampai bangun diri panjenengan dengan kesadaran diri yang tinggi, dengan pola pikir yang jernih, sampai munculkan karya-karya yang bisa sampai lakukan. Di saat karya-karya panjenengan ini dikenal banyak orang, secara otomatis kita itu akan bangun dari keterpurukan itu. Terkadang orang di saat terpuruk itu nyari solusinya ke orang lain, bingungnya didulukan. Nah, rasa bingung ini loh yang membuat orang susah sukses itu. Orang dari sukses terjatuh, terus dia bingung, dia akan susah untuk bangkit lagi. Tetapi di saat orang dari sukses jatuh, dia mengingat lagi, oh saya bisa sukses, saya tahu caranya sukses. Difikirkan kembali, dikaji kembali apa yang salah yang membuat dia jatuh, dia nanti akan cepat untuk bangkit lagi. Tapi saat kita wira-wiri ke sana ke sini meminta solusi ini, solusi ini, solusi ini, solusi ini, kebanyakan orang itu hanya meredam, mendamaikan diri panjenengan. Sabar, cobaan, sabar, ilakon. Tidak bisa.
yang bisa merubah hidup kita itu ya kita sendiri. Masukan dari orang itu tetap kembalinya ke diri kita sendiri pancernya. Percuma kita dinasihati banyak orang, tetapi kita juga tidak mau berjuang, tidak mau bangun, ya percuma. Karena kata-kata orang itu tidak mempengaruhi apa-apa, hanya sebagai tambahan masukan untuk diri kita. Kunci untuk bangkit dari keterpurukan, untuk sukses, itu berada dalam diri kita. Mau atau tidak. Itu pilihannya cuma itu. Mau atau tidak. Dan kata-kata motivasi paling dahsyat energinya, bisa dibilang paling sakti, bisa membuat orang bangkit dengan cepat. Kata-kata itu adalah hinaan, cacian orang. Karena apa? Karena saya pernah ngalami. Di saat saya terpuruk, dihina, dicaci, dimaki oleh orang, di situ saya tidak membenci orang itu. Justru itu saya jadikan motivasi. Berarti saya memang keadaan saya seperti itu. Kesadaran dirinya harus muncul. Berarti saya harus berubah, saya harus bangun, saya harus bangkit. Tidak ada gunanya kita ngeluh ke orang lain. Orang itu sama-sama susahnya. Nanti kita ngeluh, dia paling cuma ngomong, saya juga sama kok. Saya juga punya masalah kok. Waduh, saya lebih parah dari jenengan kok. Paling itu. Kalau enggak gitu, paling ngedem mati saja. Udah, ini cobaan ini. Kalau sampean nyaman di posisi sampean saat itu, ya jangan berubah. Kalau kita merasa tidak enak dalam kondisi seperti itu, ya berarti sampean harus cepat berubah. Kita kaji kembali diri kita, kita renungi kembali diri kita. Apa yang bisa kita perbuat? Apa kreativitas kita? Apa kualitas kita yang bisa kita berikan, kita munculkan sehingga menjadi sebuah karya? Lah di situ baru nggak perlu sampai nanti cari-cari rezeki. Rezeki itu akan datang sendiri. Nggak perlu sampean berharap pujaan-pujian orang lain. Pujaan dan pujian itu akan datang sendiri. Nggak perlu sampean mendeklarasikan sampean orang sukses. Karena orang itu akan menyebut sampean dengan sendirinya. Dalam hidup, yang terpenting adalah sebuah perjuangan. Di saat kondisi yang sampean rasakan tidak enak, tidak nyaman, berarti di situ sampean harus sadar. Sampean dalam posisi yang tidak enak. Sampean harus bangkit. Jangan pernah berharap dari siapapun. Karena apa? Tuhan memberi kita segala sesuatu ini, itu ada manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Di saat kita kembali yakin dengan diri kita, kita munculkan kreativitas kita, kita yakin bahwa Tuhan berada dengan kita. Kalau tidak mungkin kita hidup. Dan kita sadari bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ulah kita sendiri. Pasti berasal dari diri kita sendiri. Di situ kita bisa bangkit. Dan jadikan kata-kata mutiara, kata-kata sakti dari hinaan dan cacian orang itu sebagai motivasi panjenengan. Coba lakukan. Sampai akan bangkit dan sukses dengan luar biasa. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.